Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 210102090. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan pada semester 7 ini. Baiklah, di sini saya akan memberi penjelasan tentang isi proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah penggunaan internet yang menjadi penghubung antara manusia dalam berkomunikasi, mendapatkan hiburan dan bertukar informasi. Pada peringkat ketiga, Indonesia memiliki pertambahan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Hal ini sama seperti 25,3 juta pengakses internet baru kurun waktu setahun. Internet memberikan berbagai peranan dalam kegiatan masyarakat seperti mengakses berbagai platform digital, mencari informasi, pekerjaan, pendidikan, berbelanja, dan juga berbagai peran penting lainnya. Salah satu peran internet yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis adalah untuk media promosi sehingga dapat menjangkau secara lebih luas. Tentu sangat sulit menghasilkan penjualan yang menjangkau banyak orang dengan konsep pemasaran dari pintu ke pintu. Pemasaran dirasa tidak efisien lagi untuk berkeliling menawarkan barang dagangannya menjadi alasan sulitnya menjual barang dengan cara konvensional selain biaya operasional yang terlalu tinggi. Terus saya memiliki identifikasi masalah, yaitu yang pertama pada variabel X1 yaitu cashback dengan alasan dapat poin. X2 flash sale dengan pengurangan biaya pembelian, gratis ongkir, menghemat biaya kirim, dan impulse buying. Ada beberapa metode pembayaran seperti COD, transfer, bahkan ada beli dulu, bayar nanti atau dikenal dengan pay later. Terus adapun rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah cashback berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Rumus masalah yang kedua, apakah flash sale berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang ketiga, apakah tagline gratis ongkir berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Dan rumus masalah keempat yaitu apakah cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Batasan masalah dan tujuan penelitian. Pada batasan masalah, pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Bina Insan pada angkatan 2021 sampai 2022. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cashback terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh flash sale terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Kajian pustaka. Yang pertama ada impulse buying, yaitu variabel Y saya, yaitu suatu perilaku tanpa direncanakan dengan hasrat untuk dapat memiliki sesuatu yang menggairahkan dan pengambilan keputusannya relatif cepat. Terus ada variabel X1 saya, yaitu cashback, yaitu hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian barang atau jasa di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada flash sale, yaitu strategi dalam bisnis online untuk menjual barang secara eksklusif dengan harga yang jauh lebih murah dari aslinya dan tentunya dalam waktu yang sangat terbatas. Dan variabel yang terakhir yaitu X3 saya, tagline gratis ongkir, yaitu frasa yang digunakan untuk mengiklankan bahwa biaya pengiriman barang akan dibebaskan atau tidak dikenakan biaya kembali pada pembeli. Hipotesis saya yang pertama yaitu diduga cashback
berpengaruh signifikan terhadap impuls buying generasi Z pada Shopee. Hipotesis yang kedua, diduga pengaruh flash sale berpengaruh signifikan terhadap impuls buying generasi Z pada Shopee. Hipotesis yang ketiga, diduga tagline gratis ongkir berpengaruh signifikan terhadap impuls buying generasi Z pada Shopee. Dan hipotesis yang keempat yaitu diduga cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir berpengaruh signifikan terhadap impuls buying generasi Z pada Shopee. Adapun populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Bina Insan berjumlah 2012 mahasiswa aktif. Populasi ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui atau mencari tahu pandangan pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impuls buying generasi Z pada Shopee. Terus adapun sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi dan semuanya memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membuat mereka menjadi anggota kelompok sampel. Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada metode pengumpulan data saya menggunakan 3, yaitu yang pertama observasi. Pada langkah ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan yang dikaji. Yang kedua, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang dibuat dalam bentuk digital atau Google Formulir berupa pertanyaan dari setiap variabel kepada responden untuk dijawab. Terus yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Instrumen penelitian, mahasiswa Universitas Bina Insan akan menjawab pertanyaan kuesioner pada penelitian ini. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu pernyataan atau topik. Dengan skala Likert, maka variabel dapat diukur berdasarkan masing-masing indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Tersedia 5 alternatif pernyataan jawaban sebagai berikut. Dengan poin 1 yaitu sangat tidak setuju, dengan poin 2 yaitu tidak setuju, dengan poin 3 yaitu netral, dengan poin 4 yaitu setuju, dan poin 5 yaitu sangat setuju. Alasan peneliti memutuskan menggunakan skala Likert 5 poin agar terhindar dari adanya jawaban yang ragu-ragu. Yaitu terus ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bina Insan dengan alamat Jalan Jenderal Besar Muhammad Soekarno, kilometer 13, Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Nomor telepon 0733452218 Sumatera Selatan. Penelitian ini dimulai dari proses perencanaan hingga proses laporan ini selesai terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Sekian itu tadi isi dari proposal skripsi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.